curious people, welcome to One Share. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu kanker darah. Yuk langsung saja kita simak video penjelasannya berikut ini. Di dalam tubuh kita, terdapat sumsum tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Sel stem adalah sel induk yang akan berkembang menjadi 3 jenis sel darah dewasa yang nantinya akan beredar di dalam tubuh kita. Sel-sel tersebut yaitu sel darah merah sebagai transportasi oksigen, sel darah putih untuk pertahanan tubuh, dan trombosit yang membantu dalam proses pembekuan darah. Jika terjadi gangguan pada pengaturan sel akibat paparan radiasi, bahan kimia beracun, atau akibat penyakit genetik seperti Down syndrome dan Fanconi syndrome, maka sel stem akan memproduksi lebih banyak sel darah putih abnormal secara tidak teratur dan tidak terkendali, sehingga fungsinya pun menjadi tidak normal. Akibat dari hal ini, akan terjadi penghambatan produksi sel-sel darah lainnya. Dan inilah yang biasa disebut dengan kanker darah atau leukemia. Berdasarkan jenis sel yang terpengaruh, leukemia terbagi menjadi leukemia myelositik akut atau kronis, yaitu gangguan yang mengenai sel stem hematopoietik yang akan berdiferensiasi ke semua sel mieloid. Yang kedua, leukemia limfositik akut atau kronis, yaitu terjadi proliferasi dan akumulasi sel-sel patologis dari sistem limfopoietik yang mengakibatkan organomegali dan kegagalan organ. Akibat terganggunya homeostasis tubuh, maka timbullah gejala klinis seperti terdapat bintik-bintik merah pada kulit yang biasa disebut peteki atau purpura. Hal ini menandakan terjadinya kebocoran kapiler darah akibat rendahnya jumlah trombosit. Nyeri tulang dan sendi diakibatkan oleh penumpukan dan kematian sel darah abnormal pada sumsum tulang yang menyebabkan pelemahan dan nyeri pada tulang. Sakit kepala. Leukemia juga berpengaruh pada susunan saraf pusat, di mana terjadi peningkatan tekanan intrakranial sehingga menyebabkan nyeri pada kepala. Kelelahan. Rendahnya produksi sel darah merah mengakibatkan anemia, sehingga transportasi oksigen ke jaringan terhambat dan tubuh mudah lelah. Memar dan timbul perdarahan. Akibat menurunnya jumlah trombosit, fungsinya pun sebagai faktor pembukuan darah mengalami penurunan, sehingga tubuh mudah mengalami perdarahan. Demam dan mudah terinfeksi. Penurunan produksi sel darah putih normal mengakibatkan fungsinya pun untuk melawan mikroorganisme menurun, dan tubuh mudah terinfeksi sehingga timbul demam. Penurunan berat badan. Akibat terjadinya infeksi, tubuh mengeluarkan mediator inflamasi yang akan meningkatkan metabolisme dan menurunkan nafsu makan, sehingga terjadi penurunan berat badan. Untuk menangani hal tersebut, para ilmuwan telah mengembangkan beberapa metode pengobatan berupa kemoterapi, terapi radiasi, dan selular imunoterapi yang akan menargetkan langsung pada antigen abnormal yang diekspresikan di permukaan sel kanker. Selain itu, ada juga metode sel T yang dimodifikasi secara genetik atau yang disebut dengan CAR T-cell therapies, yang
yang akan memprogram ulang genetik dari sel kanker tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai kanker darah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.